Salah satu kunci kesuksesan untuk melalui proses asesmen promosi di perusahaan adalah Anda harus benar-benar tahu apa yang sesungguhnya diukur dalam sebuah proses asesmen. Datang kembali di channel Dunia SDM, yaitu channel terpercaya buat Anda untuk mengembangkan skills Anda, juga untuk meningkatkan keterampilan Anda di dunia SDM. Dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya sukses melalui proses asesmen promosi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, sebelum ke sana tentunya kebanyakan dari kita dan mungkin banyak perusahaan, entah itu adalah perusahaan multinasional, perusahaan konglomerasi, atau misalnya juga perusahaan BUMN dan kementerian. Nah, ini menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan. Namun faktanya di lapangan adalah bahwa banyak keluhan dari banyak karyawan, mereka tidak lolos proses asesmen yang dilakukan oleh perusahaannya dengan berbagai banyak faktor yang menyebabkan. Dan kemudian mereka bertanya, Bu, sebenarnya apa sih kunci sukses supaya saya bisa berhasil melalui proses asesmen promosi karyawan? Apakah ini juga jadi pertanyaan Anda? Dalam menjawab pertanyaan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana, yang penting dan sangat perlu Anda pahami dalam sebuah proses asesmen karyawan. Adapun beberapa hal yang harus benar-benar Anda ketahui dan merupakan hal yang kritikal adalah yang pertama, Anda harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang diukur dalam sebuah proses asesmen. Misalnya Anda akan melalui kenaikan promosi dari jenjang misalnya saja supervisor kemudian menjadi manajer. Maka hal pertama yang harus teman-teman Anda perhatikan bahwa dalam proses assessment center ada beberapa aspek yang diukur. Terutama adalah kompetensi. Biasanya kalau assessment center berbicara tentang mengukur kompetensi. Nah, di sini Anda harus tahu dulu, kira-kira sebenarnya kompetensi apa sih yang mau di-assess untuk level promosi ke manajer, ya. Ini penting banget. Nah, contoh misalnya di salah satu organisasi, kalau seseorang mau dipromosikan untuk posisi manajer, maka ada beberapa kompetensi kritikal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah yang pertama, customer focus, yaitu bagaimana Anda bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan business acumen, yaitu bagaimana Anda memahami bisnis secara utuh dan bagaimana Anda bisa menyelesaikan sebuah penyelesaian masalah dan mengambil keputusan. Lalu kompetensi yang ketiga adalah kompetensi leadership atau kepemimpinan. Ini akan dilihat bagaimana Anda mampu membuat perencanaan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi kinerja termasuk anggota tim Anda. Lalu yang keempat, kompetensi yang dievaluasi adalah kemampuan integrity, ya, integrity di dalam aspek kompetensi karena integrity juga dianggap sebagai bagian dari attitude atau sikap. Nah, integrity yang dimaksud adalah seberapa jauh Anda mampu mewujudkan nilai-nilai perusahaan ke dalam kerja, ke dalam kinerja Anda. Termasuk juga bagaimana Anda tetap mampu bersikap transparan, terbuka, dan menyampaikan informasi secara lugas. Lalu yang terakhir adalah kompetensi yang kelima adalah kemampuan problem solving and decision making. Nah, ini yang dilihat adalah seberapa jauh, seberapa dalam Anda bisa menemukan sebuah akar masalah dan memberikan solusi-solusi alternatif terbaik buat perusahaan Anda. Jadi dapat ya, jadi ada 5 kompetensi kritikal. Dan bisa jadi setiap perusahaan itu berbeda-beda. Maka penting sekali bagi Anda sebelum di-assess harus tahu dulu kompetensi yang diukur apa aja sih. Lalu kemudian lihat cek, biasanya di banyak perusahaan juga terbuka terkait dengan kamus kompetensinya. Jadi cari tahu nih, pertama kompetensi yang diukur, lalu kemudian definisinya apa, dan kemudian
kenali indikator perilakunya apa. Jadi itu dulu sebelum Anda benar-benar masuk ke dalam dunia assessment ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada informasi, tanyakan kepada bagian human capital atau bagian SDM di perusahaan Anda. Jadi Anda benar-benar bisa mempersiapkan diri. Lalu tips yang kedua, supaya Anda bisa sukses di dalam melalui proses assessment karyawan, promosi karyawan di perusahaan adalah pastikan Anda mempersiapkan diri menghadapi hal-hal di mana Anda tidak biasa melakukannya. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kebanyakan assessment center yang dilakukan di banyak perusahaan, termasuk juga di dalam kementerian atau BUMN, itu banyak menggunakan pendekatan assessment center yang sifatnya tradisional. Yang dimaksud tradisional di sini adalah ada beberapa hal nih yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah in tray atau in basket, kemudian juga LGD atau FGD leadership group discussion atau focus group discussion, lalu kemudian ada case study, kemudian juga ada psikotesnya gitu ya, tes tertulisnya, lalu ada juga yang namanya behavior event interview. Jadi beberapa hal ini yang harus teman-teman rekan-rekan pahami. Dan biasanya dalam proses ini karena kebanyakan tertulis dan banyak orang yang tidak biasa menuliskan pemikirannya di dalam sebuah aktivitas menulis, maka ini akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi pastikan Anda sudah mulai membiasakan diri menulis, termasuk juga dalam menguraikan fakta-fakta, data, analisa, sampai juga kepada penyelesaian atau memberikan alternatif penyelesaian masalah sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi hal ini benar-benar harus kalian pahami. Dan tentunya di dalam salah satu proses assessment center yaitu leaderless group discussion atau focus group discussion dan behavior event interview, maka Anda dituntut untuk mampu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Bagaimana Anda mampu menyampaikan ide-ide Anda, gagasan Anda, pendapat Anda dalam bentuk verbal. Maka ada teknik tertentu yang harus dikuasai nih ketika Anda menyampaikan itu. Apalagi ketika dalam proses behavior event interview, di mana pendekatannya yang dilihat oleh para assessor adalah apakah sebuah indikator perilaku muncul nggak sih ketika dilakukan behavior event interview. Termasuk juga ada salah satunya yang tadi saya belum sampaikan, yaitu aktivitas role play. Nah, ini akan menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan Anda dalam merespon terhadap sebuah situasi, pertanyaan, terhadap sebuah gagasan, kemudian bagaimana mereka, para asesor akan melihat Anda dari sisi kemampuan menganalisa problem, kemampuan menyampaikan ideas, kemudian juga bagaimana berespon terhadap situasi. Ini penting sekali. Jadi pastikan rekan-rekan membangun kemampuan ini, membangun keinginan untuk mau menguraikan dalam bentuk tulisan. Dan kalau mereka, Anda misalnya orang yang introvert, malas berbicara, dan langsung sifatnya, mohon ini juga dikembangkan kemampuan komunikasinya. Lalu kemudian tips yang ketiga adalah pastikan Anda mempersiapkan diri Anda sebelum melakukan assessment. Karena assessment center biasanya dilakukan dalam durasi waktu yang sangat tight, sangat ketat, misalnya 1 sampai 2 hari atau bahkan ada yang 3 hari, maka tingkat stresnya juga bisa tinggi. Apalagi buat Anda yang tidak terbiasa tadi dengan situasi di dalam ruangan yang biasa di lapangan, itu akan menjadi situasi yang sangat stressful. Ya, jadi pastikan persiapkan diri Anda baik secara mental, emosional, dan keterampilan lainnya yang diperlukan. Lalu yang keempat adalah jadi yang sesungguhnya. Ini penting banget. Kenapa? Karena dalam hal ini para asesor karena memang punya jam terbang yang lumayan tinggi dalam proses assessment, mereka akan bisa mengidentifikasi mana sih para sesi atau mereka peserta assessment yang faking good dan faking bad. Jadilah apa adanya, ini penting. Dan kalau misalnya kita tidak punya keterampilan itu, maka kembangkan keterampilan tersebut dari sekarang. Nanti di video yang lainnya saya akan berbagi
tentang tips untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif ketika melalui proses assessment. Tapi nanti tinggalkan komentarnya di deskripsi di video ini supaya saya bisa tahu nih kira-kira berapa banyak sih yang tertarik untuk mendapatkan gambaran bagaimana berkomunikasi di dalam proses assessment center. Lalu yang terakhir adalah bahwa anggap saja sebuah proses assessment center ini adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi nikmati perjalanannya. Kalaupun hari ini misalnya Anda di-assess kemudian Anda belum sukses, it's okay. Ini bisa jadi gambaran Anda untuk mengembangkan diri Anda menjadi lebih baik. Bila video ini bermanfaat, kemudian Anda melihat bahwa ini bisa di-sharekan kepada teman-teman lain, silahkan share dan jangan lupa lakukan subscribe supaya kemudian saya bisa berbagi ilmu yang lain terkait dengan pengelolaan SDM dan pengembangan skill karyawan. Sampai jumpa di video